Kemacetan lalu lintas di Jakarta yang dialaminya melahirkan sebuah ide bisnis menarik. Nadiem Makarim membuat aplikasi ojek online sebagai solusi transportasi penduduk kota. Ia rela meninggalkan kerjaan lamanya yang sudah nyaman demi membangun usahanya bernama Gojek. Nadiem Makarim atau yang lebih dikenal dengan panggilan Nadiem lahir di Jakarta tanggal 4 Juli tahun 1984 dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ia adalah anak lelaki satu-satunya dari pengacara ternama keturunan Arab asal Pekalongan, Jawa Tengah, Nono Anwar Makarim. Ayahnya seorang intelektual dan lawyer dengan gelar doktor ilmu hukum lulusan Harvard. Meski Nadiem adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, ia tidak berperilaku manja. Justru ia tetap menunjukkan kemandiriannya. Setelah meluluskan jenjang pendidikan dasar dan menengahnya di Jakarta, ia melanjutkan semannya di Singapura. Bahkan tak hanya di situ kemandiriannya, lulus dari Singapura, ia pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya di Brown University Amerika Serikat. Ia berhasil mendapat gelar BA di jurusan International Relations. Ia pun sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Tidak puas dengan ilmu yang dimiliki, ia melanjutkan pendidikan layaknya sang ayah dan mengambil masternya di Harvard Business School dan mendapatkan gelar MBA, Master of Business Administration. Pria lulusan Harvard ini memilih untuk kembali ke tanah airnya Indonesia. Nadiem tidak membutuhkan waktu yang lama untuk terjun ke dunia kerja. Berbekal ijazah yang dimilikinya, Nadiem direkrut di manajemen konsultan di McKinsey & Company, sebuah lembaga konsultan ternama yang berbasis di Jakarta. Di perusahaan ini, ia menghabiskan waktu 3 tahun. Selain itu, ia juga bekerja sebagai co-founder dan managing editor di Zalora Indonesia kemudian menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Dari latar belakang seorang ayah dan ibu yang bukan berasal dari kalangan pengusaha, Nadiem banting setir memilih jalur yang berbeda dari latar belakang keluarganya itu. Naluri bisnis Nadiem memang sangat tajam. Ia dapat melihat sebuah peluang bisnis yang cocok dan dapat membantu banyak warga Indonesia. Bermula dari pengalaman pribadinya kembali ke Jakarta untuk bekerja yang mempertemukan dirinya dengan kemacetan dan dengan jiwa entrepreneurship-nya itulah, pada 2011, ia mulai merintis perusahaan milik sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Gojek, pesan ojek secara online. Nadiem mengaku ia angkat kaki dari perusahaan sebelumnya hanya karena ia tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Ia ingin mengontrol dirinya sendiri. Nadiem dengan cerdas memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk kemudahan para pelanggan Gojeknya. Aplikasi Gojek pun sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Dalam perkembangannya, seperti dilihat dalam akun Gojek, Gojek tak hanya sebagai transportasi online penumpang, tapi ia berkembang menjadi jasa antar barang, GoSend, makanan, GoFood, alat kesehatan, massage, dan kebersihan, GoClean. Kini Gojek sudah memiliki 200.000 partner pengemudi motor dan mobil, 35.000 merchant GoFood, dan 3.000 penyedia layanan lainnya. Dari CEO Gojek menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2019, Nadiem ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk melengkapi Kabinet Indonesia Maju dengan menduduki posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut juga membuatnya harus mundur dari CEO Gojek. Jika ada yang perlu ditambahkan bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen, share dan subscribe guna mengembangkan channel ini untuk memberikan informasi lebih yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.